Ada panaman tuh. Malah tim busnya di belakang nih. Tim busnya di belakang nih. Sehat walafiat ini di mana kita semua masih bisa menghadiri undangan dari Bapak Bambang Koswando. Maksud dan tujuan Bapak Bambang Koswando mengundang Bapak semuanya adalah ziyadah doanya. Insyaallah besok pagi beliau akan menikahkan anaknya yang bernama Ananda Eka Novia. Dengan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahim ya Allah, barokahnya kita membaca salawat kepada Kanjeng Nabi ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Beliau cipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Adam masih di surga, ini ada syariat yang pertama, yakni pernikahannya antara Mbah Adam dan Mbah Siti Hawa. Tadi disebutkan oleh Farid, oleh Mas Fakih, Quran surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari diri yang satu. Kemudian dari yang satu itu disebutkan Allah jadikan pula yakni zaujahan, yakni pasangannya, istrinya. Jadi kalau Mbah Adam Allah ciptakan daripada tanah, sedangkan Mbah Hawa diciptakan daripada tulang rusuknya daripada Mbah Adam yang sebelah kiri. Dengan izin kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di surga Mbah Adam itu melamun Pak Galo caranya anak sekarang nah. Ya. Ini tidur, kemudian kok bangun kadang dua, ini gimana gitu kan? Maka Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Di dalam mimpinya itu, istirahatnya, tidurnya, ada wanita yang cantik. Ditanya, siapa kamu? Mana anti? Siapa kamu? Aku Hawa bang. Buat siapa kamu? Buat engkau. Ternyata ketika bangun sudah ada di sebelahnya, di dekatnya. Jadi kalau ada perempuan yang datangi laki-laki itu mah ya di luar itu kan, ya di luar kenormalan itu artinya. Sunatullahnya adalah laki-laki yang mendatangi daripada perempuan. Ya. Biasanya ngapelkan laki-laki kan. Oke, mulai dari Adam itu mau sini Hawa sini. Tapi kata Hawa kamu yang sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang menikahkan daripada Mbah Adam dan Mbah Hawa. Ya. Jadi ini sebuah syariat. Jadi jangan sampai kok itu kan jadi satu kan nggak boleh. Ya syariatnya harus begitu. Kalau sekarang nggak boleh kan gitu lah. Nah, syariatnya cuma ada berdua doang. Maka Allah yang menikahkan. Kemudian ketika menikahkan itu diminta maharnya. Maharnya apa? Maharnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal belum ada. Ya. Kanjeng Nabi belum ada, tapi nurnya sudah ada. Karena segalanya tercipta daripada nurnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika Mbah Adam melakukan dosa juga, ketika meminta ampunan, dia pun katakan, ya Allah, dengan jahnya Muhammad, aku bermohon ampunan kepadamu ya Allah. Ya. Maka ditanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu? Engkau tahu nama Muhammad? Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau ciptakan diriku, kemudian ketika engkau tiupkan roh kepadaku, aku terbangun, aku lihat di tiang-tiang aras tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin ya Allah, tidak mungkin
sebuah nama disandingkan dengan nama yang mulia kecuali hamba itu sebagai kasihmu ya Allah. Nah, kata Allah, wahai Adam, dia salah satu daripada anak keturunanmu nantinya, tetapi dia tercipta awal, tapi secara dohirnya adalah yang akhir. Takkan alam semesta ini. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kata Allah, wahai Adam dan Hawa, dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ya sebutkan, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam dan istrimu tinggallah engkau di surga, makanlah terserah apa yang kau minta, yang engkau inginkan, makan saja, buah-buahan apa saja. Fala taqrabu hadhihi sajarah, janganlah engkau dekati pohon kayu ini. Fatakuna minadh dhalimin, bahkan termasuk orang yang zalim. Nah kan di sana dikisahkan sebelum penciptaan Nabi Adam telah diciptakan daripada jin, diciptakan daripada iblis, malaikat. Ketika Allah ciptakan Adam kan dikatakan agar semuanya itu untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah semuanya para malaikat dan makhluk lainnya illa iblis. Kecuali iblis ada dianggap wastakbar dan dia sombong. Padahal di sana untuk sujud bukan arti menyembah, bukan, tapi penghormatan, penghormatan. Maka ketika ditanyakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Maka kata iblis, oh ya Allah, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Ana khair min, khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar. Sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan diriku daripada api, katanya. Maka dia aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Ijamaah yang rahmat ta'ala, kemudian pula itu sakit hati terus, sakit hati. Sehingga dia ketika melihat Adam Hawa di surga, menikmati indahnya surga, terus dia goda, akhirnya tergoda, Mbah Adam katanya nggak mau terus, tapi digoda yang Mbah Hawa. Maka itu beratnya Pak. Laki-laki kalau sudah digoda perempuan Pak, kalau nggak kuat mata berat. Gini apa Apa Pak? Apa nggak mulai cerita nih kali ini? Kemarin orang tapi kok ada sayang bisa apa ini? Lagi Pak. Digoda, wahai Adam, sesungguhnya Allah itu melarang kamu mohon makan buah itu karena khawatir kalau nanti kamu makan, kamu jadi orang yang kekal, kamu makan surga, kamu kekal di dalam surga. Ya Pak, akhirnya dimakan Pak. Ketika dimakan, maka Allah sampai ke jatuh, sampai ke sini, Mbah tuh. Sampai sini, maka ada di sini jatuh. Kemudian ketika Mbah Hawa sampai kepada dada kiri kanan, tuh rendung dua. Akhirnya diturunkan ke dunia dan tempatnya berpisah. Kalau Mbah Hawa itu di Jeddah, Mbah Adam di India. Jauh Pak tempatnya Pak. Padahal semua adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seorang nabi itu dosa besar, tidak. Karena skenario Allah Ta'ala, dan bahkan ketika turun ke dunia pun dikasih oleh sama Allah, Adam kamu berdosa, secara aturan kamu harus turun daripada surga kamu ke dunia. Kemudian di Quran surah Al-A'raf bahasanya dikasih oleh Allah, kamu baca ini loh. Baca apa? Baca doanya, mohon ampunan apa? Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beda dengan iblis Allah diusir dari surga pun diusir, tapi nggak dikasih apa-apa oleh Allah Ta'ala, bahkan pada orang yang terkutuk. Maka kata iblis, ya Allah berikan aku ya Allah penangguhan. Minta ditangguhkan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian di dunia turunlah, akhirnya lama, kemudian
kemudian baru bertemu, ya, bertemu di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan kita diberi sama Allah bisa bicara Mekah Madinah, nanti bisa lihat Jabal Rahmah, pertemunya Mbah Adam dan juga Mbah Hawa setelah diturunkan di dunia. Kemudian beranak pinak, ya. Kalau pas lahir anaknya laki-laki perempuan, ya begitu terus. Dan kemudian nikahkan dengan silang, Pak. Yang tadi 1, 2, kemudian ke 3, 4 itu silang. Itu syariatnya masih seperti itu boleh. Ya syariatnya begitu. Ini jamaah yang dirahmati Allah, hingga sekarang anak cucunya, duriyahnya Nabi Adam diberikan syariat untuk menikah, ya, untuk menikah. Karena dengan menikah terjaga, akan terjaga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui tentang hamba-hambanya, Allah ciptakan pasangannya untuk diri kita masing-masing. Sebagian tanda-tanda besar Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di ayat ini ada 2 daripada kalimat yang maknanya sama, yaitu khalaqa dan ja'ala. Ya. Padahal maknanya bersama, ya. Tetapi kenapa ada 2 nih? Di sana tadi wa min ayatihi an khalaqalakum, ya. Jadi di sana adalah menciptakan diri kalian. Jadi kalau khalaqa itu adalah Allah menciptakan dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala tanpa, ya, campur tangan daripada yang lainnya. Sedangkan ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan di antara kamu, ya, adalah mawaddah rahmah. Dia awal dengan Allah berikan dia berpasang-pasangan manusia, ada timbul sakinah. Allah ciptakan berpasangan, kita berjodoh-jodoh ini agar ada sakinah, ada ketenangan. Jadi kalau orang sudah menikah, maka di sanalah harus ada ketenangan. Ketika menikah ada ketenangan. Yang tadinya masih risau, masih galok, jangan-jangan ke hati yang lain nih, ya. Tapi besok ketika pernikahan, maka sanalah sudah ada sakinah, tenang, alhamdulillah ya Allah, hari ini bersatukan ya Allah. Kemudian sakinah itu tidak akan tercipta kecuali dilandasi dengan mawaddah warahmah. Jadi diusahakan. Jadi wajah di sini adalah bagaimana manusia bisa menjadikan tenang, harus dilandasi dengan mawaddah warahmah, dengan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Maka Mbak Eka, bahasanya Mbak Eka ini akan menjadi seorang istri, ya. Besok ketika bapak menghadap, ya, di depan penghulu, kemudian menghadap kepada Mas Riki di hadapan 2 saksi, besok bapak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Riki Aprianto bin Beni Hirmawan nih, ada Beni. Ada. Silakan. Iwan Hirmawan. Wahai Ananda Riki Aprianto bin Iwan Hirmawan, Bapak nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung Bapak yang bernama Eka Novianti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Sah. Mereka istri yang solehah. Amin Allahumma. Jadi ketika laki-laki mandang istrinya, hati laki-laki kok senang, maka itu salah satu daripada tanda istri yang solehah. Yang mana? Gitu kan? Pengen yang kopi susu, apa kopi hitam, apa cucunya aja. Kan banyak ya, ada kopi, ada kadang ada kok
pasangan itu atau istri itu ketika ada suaminya pun ada keluarganya merintah pak soal pak jatuh itu martabat suami. Yang tahu aslinya bagaimana Aa Riki tahu bagaimana Mbak Eka aslinya. Kalau kadang-kadang masih belum jadi pasangan suami istri kan ada yang baik-baik yang ditampakkan, maka di sanalah nantinya yang harus disadari oleh diri kita bahwasanya pasangan kita punya kelebihan, pasangan kita punya kekurangan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Mbak Eka. Ada istri yang soleh sudah. Kemudian pula hendaklah gapai daripada kebahagiaan itu dengan taatnya kepada suami. Bahkan surganya daripada istri itu ada pada suami. Surganya istri ada pada ridhonya suami. Bahkan kata Nabi, apabila ada seorang istri yang meninggal, suaminya ridho, maka Allah silakan masuk surga. Kata Allah kepada si wanita tersebut. Ridho Pak, harus cari ridhonya daripada pasangan, ridhonya daripada suami Mbak Eka. Cari ridho. Walaupun ahli ibadah seorang wanita, ketika suami tidak ridho, ya, dia berani sama suami, nada suaranya lebih tinggi daripada suaminya, suami tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho kepada wanita tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis Kanjeng Nabi, barang siapa seorang laki-laki, seorang wanita yang mengajak istrinya tidur, kemudian istrinya menolak hingga suaminya tidak ridho, maka ditutup oleh Allah dan malaikat hingga Masya Allah, istri begitu. Maka perlu seorang suami ada ilmu kemudian memberikan pendidikan pengajaran kepada pasangan-pasangan kita. Karena suami adalah qawwamuna 'alan nisa, dilebihkan daripada wanita. Di dalam firman Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan istri dengan ma'ruf, ya, dengan ma'ruf. Bukan karena laki-laki sayang yang kuasa, tidak, ya. Akhirnya kita berhasil karena pasangan kita, akhirnya kita berhasil karena doanya daripada istri kita. Ini pasangan hidup kita bukan support kepada kita semuanya. Laki-laki yang baik lah bagaimana yang dia mengerti daripada pasangannya. Istri sedang capek, kita bantu mereka. Istri sedang capek, bantu istri kita. Bahkan kata Nabi, seorang Nabi, beliau kadang jahit bajunya sendiri, terumpah yang sudah rusak beliau perbaiki sendiri. Kadang membantu daripada istrinya. Bahkan suatu ketika beliau ke Fatimah sedang menggiling gandum, Pak, Masya Allah, itu beliau membantu. Ini adalah bagaimana kerjasama di dalam rumah tangga, ya, kerjasama dalam rumah tangga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Kadang-kadang ada pula yang istri capek, ya. Istri capek, tapi kita semau dewek. Ini Pak, yang kadang-kadang bisa menjadi sebuah awal bencana dalam rumah tangga kita. Kemudian haruslah Mbak Eka nanti harus terbuka kepada suami. Ya harus dong Pak, masa gak terbuka sama suami, ya. Terbuka Pak, artinya tidak ada yang ditutupi dari apa yang ada pada diri Mbak Eka. Jangan ada rahasia di antara suami dan istri, ya. Sebab nanti kalau ada rahasia-rahasia, ya, ada rahasia-rahasia ini kalau suatu saat akan menjadi daripada petaka. Ya, kadang sering ada yang lupa, Masya Allah, suami sudah enggak perhatian lagi kepadaku, ada teman lama. Nah gitu kan Pak, itu kadang-kadang Masya Allah menjadi sebuah awal bencana.
Karena suksesnya seorang laki-laki tadi adalah karena seorang istri. Ya. Memang Pak, Masya Allah, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu kadang-kadang ini kita nggak paham. Padahal ayat ini aslinya diterangkan bahwasanya ada orang yang merawat daripada yatim, kemudian punya harta, kemudian mau dinikahi. Ya, mau dinikahi tapi kan nggak puasa, maka kata Allah, apabila engkau nggak puasa, maka nikahilah wanita yang biasa, yang ini apa? Masna, wasulata, warubah. 2, 3, atau 4. Pak, kan itu katanya. Itu nggak ada perintah untuk menikah 2, 3, 4, nggak ada. Nggak ada. Karena nggak akhir dari ayat ini, jikalau engkau adil. Apabila tidak ada, maka satulah cukup atau hamba sahayang. Jadi gitu Pak. Sini bukan diperintahkan, itu kan boleh 2, 3, 4 boleh. Tapi ada akhiran dari ayat ini, kalau engkau bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, maka satulah cukup atau hamba sahayang. Ini Pak, jangan kadang-kadang untuk sunnah Nabi. Sunnah Nabi katanya. Ya? Sunnah Nabi katanya. Bukan, ya. Bukan anjuran itu tidak boleh, tapi ya boleh. Boleh 2, 3, 4, boleh, itu di mana ayatnya? Tapi tidak keharusan. Ya, keharusan harus. Sebabnya kalau 2, 3, atau 4 itu karena apa Pak? Karena kita sedang berjaya. Lalu sebabnya Pak. Ya, karena kita sedang berjaya. Kalau nggak berjaya, bagaimana bisa mau kasih anak Pak? Pengen kasih pistol doang mau gitu kira-kira. Gak mau ya Pak? Salah dong. Kita sedang berjaya. Dengar tuh Jul. Tapi ingat, jadi yang mau dengan kita kadang-kadang itu lihat apa? Pangkatnya, jabatannya, duitnya Pak. Lihatnya itu. Tapi ingat, nanti kalau kita misalnya, misalnya sudah mulai pensiun, dan kita pensiun nih, duitnya sudah berkurang, ya, udah nggak tebel lagi, udah mulai berkurang, kekuatannya berkurang, dikasih jamunya nggak. Dengerin tuh, gitu kan? nggak boleh. Dengerin ya, dengerin. Apa tadi? Sahur sama kopi. Jul, dengerin Jul. Nggak boleh. Jadi gitu Pak. Jadi kalau sudah ingat Pak, ingat itu. Ya ingat. Biasanya kok sudah mulai tua, gitu kan? Udah nggak berjaya lagi. Masya Allah udah mulai nyindir. Pak, ini kenapa kurang? Oh, yang enggak gitu. Satunya lagi. Kenapa lama nggak kesini? Habis duitnya. Itu kok. Buat apa kau kesini nggak bawa uang? Buat apa? Gue nggak beli bedak. Saya nggak beli yang namanya lotion. Saya nggak beli untuk apa wajah perawatan ini pedikur. Aku udah pensiun. Bisnis mulai kayak kurang lancar begini. Kenapa bu? Kalau sudah mulai begitu lah, Masya Allah. Udah mulai berkurang tuh sayangnya pula. Yang muda kita ke orang muda. Denger tuh Pak Lamedi. Ya, akhirnya yang muda udah nggak mau, duitnya nggak banyak. Nah, udah. Akhirnya kemana? Kembali pada yang tua. Dengerin Pak Bambang. Ya, kembali kepada yang tua. Yang tua. Ini sudah bapak kali ngomong lagi. Ya, begitu Pak. Biasanya begitu sih. Biasanya yang muda udah nggak mau terima, yang satu nggak terima. Ya, balik mani. Ya. Pak, ini Dengerin Jul. pendidikan untuk kita semuanya. Ya, kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah jadi keberkahan dalam rumah. Amin ya Allah. Semoga Allah jaga diri kita semuanya. Amin ya Allah. Ya Pak, Allah jaga diri kita daripada godaan-godaan. Ya. Amin ya Allah. Godaan setan yang tertutup ya. Ya amin ya. Pak. Nah, bercanda gitu Pak, kata Pak Haji Mudi kan. Disenyum dia bener janda. Jangan senyum dong. Disenyum dia. Hati-hati, ya hati-hati. Yang Surabaya berbahaya tak? Siapa itu siapa? Ya Insya Allah, ya mudah-mudahan kita
keselamatan Allah Subhanahu wa taala, terjaga diri kita, terjaga rumah tangga kita. Amin. Amin, Ya Allah, amin. ya Rabbal alamin. Karena biasanya di 3 jam 9 ini lebih 20 menit, mohon maaf ya Pak. Karena Pak Bambang, Pak Padi yang lama nggak apa-apa, jangan besok kan ngantuk nih Pak. Ya. Alhamdulillah, karena masih banyak yang dikerjakan, dan juga tentunya Pak Bambang sekeluarga mohon maaf kepada tetangga kiri kanan yang terganggu, pohon-pohonnya mungkin dipatrasi, ya, kemudian rumah-rumahnya kemudian diganggu dengan suara-suara, beli mohon maaf, dan mudah-mudahan senantiasa kita yang ada di lingkungan keluarga besar RT 033 ini diberikan Allah Ta'ala jadi hidup rukun selalu, amin ya Allah. Saling tolong menolong, mudah-mudahan Pak Bambang nggak akan bisa sendiri begini, nggak bisa kecuali pertolongan panjenengan semuanya, kecuali bantuan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan lama-lama terus Gusti Allah yang akan balas, amin ya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lu pulang teh, mau kemana lo? Kemana nih, mau kemana nih? Kok udah ada sih? Kalau nggak apa pulang dulu nanti. Lagu Bang Sontar ya. Oke guys, sampai ketemu guys besok. Allahumma